Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrayu. Saya Ratna. Saya Hartini. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2B. Dalam kesempatan ini kami akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang membahas tentang materi inflasi dan pengangguran. Langsung saja ke materinya, yaitu inflasi, di mana inflasi ini adalah suatu kecenderungan meningkatkan tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Adapun komponen yang perlu diperhatikan agar dapat dikatakan terjadinya inflasi yaitu: Jadi yang pertama kenaikan harga, kemudian kenaikan harga itu bersifat umum, tidak hanya satu barang saja, tapi seluruh barang dan jasa. Kemudian berlangsung terus-menerus. Jadi seumpamanya sebelum inflasi kita berbelanja sayur-sayuran di supermarket dengan menggunakan uang 100.000. Bisa saja kita mendapatkan 5 jenis sayur-sayuran. Dan setelah terjadinya inflasi, kita berbelanja di supermarket dengan sayur-sayuran yang sama dengan harga 100.000 juga. Mungkin kita akan mendapatkan kurang dari sebelumnya. Bisa saja tinggal 3 atau 4 sayuran saja. Itulah yang dimaksud inflasi. Selanjutnya, adapun pandangan munculnya inflasi menurut yang pertama kaum klasik, kenaikan atau pertumbuhan jumlah uang beredar. Jadi semakin banyak uang beredar akan mengakibatkan tingginya suatu harga. Yang kedua, moneteris, kenaikan atau pertumbuhan jumlah uang beredar. Kenaikan jumlah uang juga berdampak pada output dan kesempatan kerja. Kemudian ada pandangan Keynes yang menyatakan bukan jumlah uang beredar saja, melainkan konsumsi, investasi, pemerintah, pengeluaran pemerintah, dan pajak juga mempengaruhi munculnya inflasi. Adapun sebab inflasi, yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi yang terjadi akibat dari kenaikan permintaan agregat atau kelebihan permintaan. Yang kedua, inflasi dorongan biaya atau goncangan penawaran, yaitu inflasi karena goncangan penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang menyebabkan perusahaan mengurangi suplai barang dan jasa mereka ke pasar. Yang ketiga, inflasi struktural, yaitu inflasi yang terjadi akibat dari adanya berbagai kendala atau kelakuan struktural yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi berkurang atau tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat. Adapun dampak inflasi, yang pertama terjadinya redistribusi pendapat, yang kedua penurunan efisiensi ekonomi, yang ketiga perubahan dalam output dan kesempatan kerja, yang keempat lingkungan yang tidak stabil. Stagflasi inflasi adalah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi melambat dan secara bersama-sama inflasi tinggi dan pengangguran tinggi. Kemudian di teori inflasi terdapat yang namanya kurva Phillips. Kurva Phillips ini menghubungkan antara tingkat inflasi dan pengangguran, bahwa hubungannya itu adalah negatif. Artinya, ketika inflasi meningkat, maka pengangguran akan turun dan sebaliknya. Nah, untuk kurvanya kita bisa lihat ketika inflasinya naik ke 2,5% yang awalnya 1,5%, maka penganggurannya akan berkurang jadi 4% yang sebelumnya 6%. Nah, kurva seperti di atas terjadi ketika jangka pendek saja, hanya jangka pendek. Kurva ini bisa terjadi, namun kenyataannya dalam jangka panjang, kurva Phillips jangka panjang seperti ini, yaitu tegak lurus dari atas ke bawah. Artinya, di dalam jangka panjang, kenaikan inflasi terus-menerus akan mengakibatkan pengangguran akan kembali ke titik alamiah. Kita bisa membaca sejenak di sini. Di dalam jangka panjang,
ada muncul kurva Phillips jangka panjang garis tegak lurus. Ini terjadi jika inflasi terus-menerus meningkat, maka pengangguran akan kembali ke posisi normal. Artinya, ketika harga terus meningkat, pastinya suatu perusahaan ingin meningkatkan jumlah produksinya. Dengan cara apa mereka meningkatkan produksinya? Pastinya akan menarik karyawan, kemudian akan membantu mengembalikan ke posisi normal. Jadi, kalau awalnya di poin A, ketika inflasinya naik, maka penganggurannya akan turun. Tetapi jika terus naik, sepastinya perusahaan akan mengurangi karyawan, maka akan menambah pengangguran dan kembali ke posisi alamiah. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.